Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Suara tawa romantis terdengar di seluruh taman. Pangeran yang permohonannya tulus disambut dengan tawa, tampak seperti akan menangis. Pangeran yang begitu cinta pada Nyonya Sutra Emas dibutakan akan cinta. Bagaimana cintanya pada Nyonya Sutra Emas tidak berkurang bahkan dengan ini. Semua siswa di sekitarnya menatapnya dengan mata yang sedikit dingin. Bai Huryong yang terdiam sebentar setelah memasuki apokalips membuka mulutnya. Bai Huryong mengungkapkan kalau dia ingin untuk tidak ikut campur kali ini, tapi dia tidak bisa karena sangat mengusik hatinya. Dan dia menjelaskan kalau perbuatan King of Death salah untuk merusak cinta, karena setiap kasus dalam percintaan itu berbeda. Itulah yang Bai Huryong katakan. Dia memiliki ekspresi gorila gunung. King of Death bingung dan dijelaskan sama Bai Huryong kalau dalam kasus pangeran ini tidak bisa dirusak cintanya pada Nyonya Sutra Emas karena dia sudah cinta mati. Pangeran membuka mulutnya sebelum Bai Huryong bisa menyelesaikan kalimatnya. Bukannya makin benci, pangeran malah semakin cinta pada Heretic Inquisitor. Malahan dia mengikuti cara tertawanya. Duet fantastis melayang ke langit di atas taman. Itu adalah kelahiran pasangan abad ini. King of Death tidak bisa berkata-kata. Bai Huryong bilang kalau King of Death tidak punya pengalaman dalam cinta, jadi dia tidak akan bisa menyelesaikan hubungan yang kacau ini. Bai Huryong mendecakkan lidahnya. Tiba-tiba Bai Huryong mulai terlihat seperti orang dewasa. King of Death melangkah di antara putra mahkota dan Heretic Inquisitor, seolah berkata, "Lihat di sini." Secara alami, pangeran mengerutkan kening ketika dia melihat King of Death. Ketika itu, King of Death menguji cinta pangeran dengan menyanjung Heretic Inquisitor adalah segalanya. Teriakan bergema di taman. Suara-suara itu milik para wanita muda yang mengawasi kami. Bai Huryong segera berteriak untuk tidak melanjutkannya, karena itu akan semakin membuat pangeran lebih terhormat. Putra mahkota mengertakkan giginya dan mengatakan kalau dia akan menjaga Heretic Inquisitor selama di akademi, dan King of Death boleh pergi. King of Death kebingungan. Pangeran begitu tergila-gila karena cinta, apalagi Heretic Inquisitor yang tertawa terus-menerus. Gumaman para siswa berhenti. Dalam satu momen yang sangat singkat, keributan itu berhenti kurang dari 1 detik. Keheningan hanya 1 detik, tapi itu sudah cukup. Para putra dan putri bangsawan muda menundukkan kepala mereka dan membersihkan jalan. Nyonya Lili Perak datang dan hanya putra mahkota yang menatapnya dengan alis berkerut. Di sana wanita dengan cahaya bulan di rambutnya berjalan. Pangeran menanyai Nyonya Lili Perak karena setahu dia izin untuk hari ini. Nyonya Lili Perak tidak langsung menanggapi. Sebaliknya, dia melirik penonton satu persatu. Ketika dia bertemu dengan mata mereka, para siswa menundukkan pandangan mereka. Hingga saat ini, para siswa telah bersemangat dengan skandal keluarga kekaisaran. Hanya setelah mereka membeku, Nyonya Lili Perak membuka bibirnya. Nyonya Lili Perak mengungkapkan kalau berkat pangeran dia lebih sehat, dan berkat pagi yang cerah dia berniat untuk jalan-jalan santai. Berjalan-jalan sama dengan mengatakan tinggalkan tempat ini. Putra mahkota putus asa dengan Nyonya Sutra Emas, tapi dia tidak bermurah hati terhadap Nyonya Lili Perak. Sifat dingin hatinya agak aneh. Bahkan jika dia berasal dari keluarga kekaisaran, tidak baik memperlakukan seseorang dari keluarga bangsawan dengan kasar. Namun Nyonya Lili Perak tetap tenang sambil berbicara kalau dia butuh teman untuk jalan-jalan.
Nyonya Lily Perak berbicara kepada Heretic Inquisitor untuk mengajaknya juga. Pangeran menutup mulutnya. Semua mata di dekatnya tertuju pada Heretic Inquisitor. Heretic Inquisitor mencengkram kipasnya dan menatap King of Death karena dia bingung apa yang harus dia lakukan selanjutnya. King of Death juga bingung dan berpikir kalau Nyonya Lily Perak dan Putra Mahkota keduanya berbahaya. Hanya menjadi dekat dengan mereka semakin menghayati karakter. Heretic Inquisitor menjadi lebih dekat dengan Nyonya Sutra Emas dan King of Death menjadi lebih dekat dengan kepala pelayan. Itu berbahaya, tapi tidak akan ada yang terselesaikan jika mereka tetap diam. Dan Heretic Inquisitor menjawab kalau tingkat penghayatannya sudah 17% karena pangeran dan Nyonya Lily Perak. Dibandingkan dengan peningkatan gila semalam, kecepatan penghayatannya pasti melambat. King of Death bertanya dalam hati untuk maju sekarang dan memasuki sarang harimau. Jika tidak sekarang, kapan lagi? King of Death kemudian bertanya tentang kode yang sudah mereka pelajari semalam. Heretic Inquisitor tersenyum cerah dan menjawab. King of Death membuat keputusan untuk mengikuti mereka. Heretic Inquisitor menutup kipasnya dengan sebuah pukulan dan menerima ajakan jalan-jalan. Nyonya Lily Perak mengerutkan kening. Kemudian dia dengan riang berbalik. Tempat dia membawa yang lain ke tempat penginapannya sendiri. Nyonya Lily Perak yang keluarganya memiliki kekuatan besar tidak tinggal di asrama. Dia tinggal dan makan di villa terpisah. Pangeran mengeluh yang setengah dipaksa untuk mengikuti. Akomodasi Nyonya Lily Perak lebih mewah daripada siswa lain. Tapi itu saja. Pangeran adalah seseorang yang dibesarkan di istana kekaisaran. Dia tampaknya tidak terkesan dengan kemewahan itu. Nyonya Lily Perak terus berjalan, tidak terpengaruh oleh kata-kata pangeran. Sepatunya mengeluarkan suara setiap kali mereka sampai di lorong. Jalan-jalan adalah alasan belaka, tapi di balik itu, Nyonya Lily Perak mau mengungkapkan rahasia tentang para pembunuh yang berani menyerbu tempat lahir bangsawan, dan mengingatkan pangeran kalau berbicara dengan gegabah bisa membuat publik gelisah. Pangeran menutup mulut. Dari deduksi King of Death, pangeran adalah orang yang menyewa para pembunuh. Tapi nada Nyonya Lily Perak sepertinya mengatakan aku sudah. Pangeran menjawab kalau dia bahkan masih melakukan penyelidikan. Nyonya Lily Perak menjawab bahwa kepala pelayan Nyonya Sutra Emas memberi petunjuk dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi semalam antara pelayannya dan dia. Villa Putri Sang Duk memiliki tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Berdiri di depannya, Nyonya Lily Perak kembali menatap. Wajahnya tanpa ekspresi dan mengajak turun. Pangeran kebingungan karena tidak ada pelayan di dalam villa. Nyonya Lily Perak tidak menjawab melainkan menuruni tangga. Langkah kakinya merembes ke ruang bawah tanah. Segera kegelapan tangga mengubur Nyonya Lily Perak. Pangeran menelan lidah dan mulai menuruni tangga. Heretic Inquisitor dan King of Death juga mengikuti mereka. Sesuatu menebal di udara saat rombongan menuruni tangga. Itu menjadi terlalu terbiasa. Aroma darah. Heretic Inquisitor dan King of Death tidak bingung. Tapi bahu pangeran di depan kami tersentak. Nyonya Lily Perak minta maaf karena membawa pangeran ke sana, di mana ada 3 manusia diikat di kursi. Ketiganya adalah pelayan Duk yang The King of Death lihat tadi malam. Ini adalah orang-orang di belakang para pembunuh yang menyerang Nyonya Sutra Emas. Ketiganya berlumuran darah. Tangan pangeran gemetar. Bahkan King of Death sedikit
mengeringit. Satu-satunya orang yang ekspresinya tidak berubah setelah menuruni tangga adalah Heretic Inquisitor dan Nyonya Lily Perak. Dapat dimengerti kenapa Heretic Inquisitor tidak terpengaruh. Dia adalah ketua guild dari 10.000 kuil yang melakukan penyiksaan dan interogasi yang tak terhitung jumlahnya di menara. Namun, orang lain hanyalah putri seorang bangsawan. Dia menyerupai sinar bulan, terhuyung-huyung, dan bergoyang seperti dia akan jatuh kapan saja. Dia tampak rapuh. Gadis itu berdiri di sini, seolah-olah dia sangat familiar dengan tempat semacam ini. Ini adalah hasil investigasi yang dilakukan semalam. Lalu, King of Death ingat kalau wanita di depan King of Death adalah orang yang akan menghancurkan apokalips ini. Nyonya Lily Perak menjelaskan kalau mereka membalas dendam pada Nyonya Sutra Emas. Nyonya Lily Perak menjambak rambut seorang pelayan. Pelayan itu membuka matanya dengan kesakitan. Bisakah dia tidak membuka mata kanannya? Dia melihat rombongan hanya dengan mata kirinya. Kemudian Nyonya Lily Perak menyiksa mereka untuk memberi hormat pada pangeran dan menjelaskan siapa dalang di balik semuanya. King of Death berpikir kalau Nyonya Lily Perak orang yang berbahaya. Di situ, para pelayan menjelaskan kalau Heretic Inquisitor tidak pantas untuk pangeran yang sudah punya tunangan. Untuk melindungi pangeran negeri ini, Nyonya Lily Perak sengaja membawa kesaksian palsu. Dia pasti sudah memastikan mereka bertiga untuk mengarang alibi dan dengan sempurna memanipulasi semua bukti. Orang-orang ini tidak akan pernah bisa mengungkapkan fakta bahwa mereka adalah agen pangeran. Tindakan pangeran yang mengurung King of Death dan Heretic Inquisitor di gudang dipindahkan di belakang layar. Begitu pula upaya untuk campur tangan dan berpura-pura menjadi pahlawan selama krisis. Nyonya Lily Perak mencoba mengubur semua kebenaran di tanah. Tidak lain untuk putra mahkota. Untuk pria yang paling terpengaruh jika kebenaran terungkap. Nyonya Lily Perak mengangkat kepalanya dan menatap pangeran dan menyuruhnya untuk dihukum. Pangeran tersentak. Nyonya Lily Perak bertanya, kenapa pangeran ragu-ragu? Dan Nyonya Lily Perak menyarankan untuk mengirim pemberitahuan kepada petugas khusus kaisar. Segera setelah King of Death mendengarnya, ingatan tentang kepala pelayan dihidupkan kembali. Mereka berburu anjing di bawah kendali satu orang dan tidak menjawab orang lain. Terdiri dari pendekar pedang dan penyihir paling tinggi di kekaisaran. Mereka diberi hak mutlak atas penyelidikan independen. Alasan kenapa pangeran bisa mengambil alih sebagai putra mahkota adalah karena mereka menelan mantan putra mahkota yang korup. Nyonya Lily Perak berbicara, kalau pangeran puas, maka tidak akan dilanjutkan lagi. Di lantai bawah tanah ada pedang yang sepertinya sudah dipersiapkan sebelumnya. Nyonya Lily Perak menggurung lengan bajunya seperti dia terbiasa dengan gerakan itu. Kedua lengannya memiliki banyak bekas luka yang menandai kulitnya. Luka dari tusukan, sayatan, cakaran, tarikan, cambuk, dan siksaan menggerogoti setiap bagian lengannya yang semula seputih bunga lili. Tidak, itu bukan hanya kedua lengan. Melihat lekuk panjang di bahunya yang tampak seperti seekor cacing telah menggali, King of Death tahu bahwa seluruh tubuhnya harus ditutupi dengan bekas luka. Nyonya Lily Perak dengan kepala pelayan tertunduk berbisik, "Hukum aku." Wanita muda jahat di dunia ini ingin menanggung dosa para pelayan. Putra mahkota gemetar. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.